Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang berhormat Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati Bapak Ibu Guru seluruh Marilah pada kesempatan ini kita akan menyaksikan bahwa hari ini ada berbagi praktik baik dari diseminasi PJOK PKG Mata. Nanti narasumbernya beliau adalah Pak Erwan Suandi. Sebelumnya marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu doa kepada Bu Ina. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita awali rencana tindak lanjut pada siang hari ini dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ibu Kepala Sekolah Negara 2 waktu dan tempat kepada Bu Anja, Rohani SD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru seluruh pertama-tama saya minta panjatkan syukur kehadirat Allah SWT yang telah berlimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri rencana tindak lanjut program turnamen sepak bola mini Sebarda 10 sebagai bentuk diseminasi ini Pak. Alhamdulillah. Yang kedua, sholawat serta salam selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kita harapkan syafaatnya di dunia. Bapak Ibu, saya selaku kepala sekolah sangat-sangat mendukung kegiatan diseminasi ini. Harapannya ke depan program-program seperti ini akan terus diikuti. Untuk apa? Supaya kita mengupgrade, karena teknologi dan ilmu pengetahuan itu selalu berkembang. Jadi kita memang perlu sekali untuk mengupgrade pengetahuan kita. Selain itu juga menambah wawasan, juga dengan bertemu teman di kelas KKG nih Pak Irwan, itu juga menambah wawasan kita. Oh, di sekolah sana seperti ini, sekolah ini seperti ini, itu menambah wawasan kita seperti studi banding ya, studi banding dengan sekolah lain. Jadi yang baik dari sekolah lain kita pakai, yang tidak baik ya kita tinggalkan. Harapan kedepannya semoga dengan kegiatan ini dapat dilaksanakan di sekolah kita, jadi menjadikan Sebarda semakin maju ke depan, olahraganya juga semakin maju ke depan. Alhamdulillah sudah terbukti dengan banyaknya kejuaraan yang telah didapatkan, dan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini diharapkan semakin baik lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah acara inti kepada narasumber Pak Erwan serta narasumber waktu dan tempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Negara 2 dan pada yang terhormat Ibu Guru Negara 2, terima kasih waktunya yang telah menyempatkan acara kami dalam rangka rencana tindak lanjut program diseminasi PKG PJOK. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang Sport Education Model, rencana tindak lanjut dengan program turnamen sepak bola mini Sebarda Seru melalui gaya Sport Education Model. Bapak Ibu, latar belakang
Sport Education Model atau disingkat SEM adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman bagi peserta didik lengkap dalam konteks kehidupan nyata dalam bidang olahraga. Jadi anak-anak nanti langsung belajar mencoba seperti asli. SEM, ulangi. SEM merupakan program yang memberikan dampak positif bagi peserta didik untuk memberikan kesempatan mengeksplor berbagai peran dalam tim. Adapun peran yang dapat diterapkan dalam SEM yaitu sesuai dengan minat dan kemampuan peserta didik, seperti menjadi pemain, pelatih, wasit, pencatat skor, komentator pertandingan, hakim garis, dan panitia penyelenggara, dan lain-lainnya. Kegiatan SEM ini bertujuan memberikan kepada peserta didik untuk mempelajari taktik, strategi, peraturan, keterampilan, kerjasama, dan tanggung jawab melalui peran yang dipilih sesuai dengan kemampuan atau minatnya. SEM juga dapat menguatkan kepemimpinan murid, student agency, dengan memberikan ruang dan keterlibatan peserta didik dalam memberikan suara, voice, pilihan, choice, dan kepemilikan ownership. Bapak Ibu, kegiatan SEM yang akan dilaksanakan di SDN kita, Jemberan 2, kegiatan SEM yang akan dilaksanakan adalah turnamen sepak bola mini yang melibatkan seluruh peserta didik fase A, fase B, dan C di SDN Baron 2, Kecamatan Magetan. Berdasarkan hasil diskusi bersama peserta didik dan komunitas belajar sekolah, merujuk pada kekuatan aset yang ada di sekolah, berdasarkan identifikasi aset yang ada di sekolah, dan dapat dioptimalkan di antaranya aset manusia, aset sosial, aset politik, aset agama dan budaya, aset fisik, aset lingkungan alam, aset finansial dalam kegiatan mendukung kegiatan kolaborasi pembelajaran PJOK turnamen sepak bola mini. Dengan adanya kegiatan ini, Bapak Ibu, peserta didik dapat mengalami aksi yang nyata berdasarkan kegiatan proses belajar yang telah dilakukan. Kegiatan turnamen sepak bola mini ini dipilih atas dasar tingginya keinginan peserta didik. Kelas 6, kelas 5 itu paling semangat kalau sepak bola, Bapak Ibu. Berdasarkan suara dan pilihan yang diakomodir oleh guru PJOK dan seluruh warga sekolah. Warga sekolah ya yang kita semua ini. Itu yang menjadi latar belakang diadakannya kegiatan turnamen sepak bola mini sebagai seru. Tujuan program kokurikuler ini bertujuan untuk 1. Mewujudkan peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, terampil, kolaborasi, sehat, bugar, dan berprestasi. 2. Penerapan konsep belajar aktif di mana peserta didik terlibat langsung dalam kegiatan belajar aktualisasi kehidupan nyata dengan peran yang dipilih dalam SEM. 3. Meningkatkan motivasi dan kreativitas dalam pembelajaran. Berikutnya yang keempat, mendorong peserta didik untuk menghargai nilai-nilai sosial. Ini yang menjadi tujuan diadakan turnamen sepak bola mini. Berikutnya, capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Capaian dan tujuan, Bapak Ibu. Yang pertama, pemahaman tentang peraturan permainan sepak bola mini. Yang kedua, meningkatkan keterampilan individu atau kelompok.
Yang ketiga, meningkatkan strategi sportivitas, kerjasama, kepemimpinan, dan tanggung jawab. Apa yang akan dituju? Langkah-langkahnya: 1. Persiapan technical meeting. Jadi yang bersama kalau kita mengadakan kegiatan di luar itu ya, bersama. Penentuan peluang musim. 3. Menganalisis kegiatan turnamen pertandingan sepak bola mini. Yang keempat, penyelenggaraan turnamen sepak bola mini yang menekankan pada sportivitas, kerjasama, kepemimpinan, dan tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah pemilihan peran. Jadi nanti anak-anak disilakan memilih peran sesuai dengan minat dan bakatnya. Hasilnya diharapkan penyelenggaraan turnamen sepak bola mini ini dalam penerapan SEM akan menjadi pengalaman yang bermakna bagi peserta didik sesuai minat dan kemampuannya. Peran peserta didik dapat memilih peran menjadi panitia, pemain, pelatih, wasit, komentator, dokumentasi, hakim, garis, supporter, atau lainnya. Pokoknya sesuai dengan minat dan bakatnya. Mungkin dari capaian dan langkah seperti itu. Terus selanjutnya adalah struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Kegiatan ini merupakan sebuah program kegiatan kurikuler di sekolah, di mana kegiatan pembelajaran dilakukan di luar kelas untuk menguatkan, memperdalam mata pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler. 2. Peserta yang terlibat kelas 1 sampai kelas 6 sesuai fase yang saya sampaikan tadi, fase A, fase B, dan fase C, laki-laki maupun perempuan. Waktu kegiatan dilakukan 1 hari di akhir semester bulan Desember minggu yang kedua setelah ujian akhir semester. Jadi sudah tidak mengganggu pelajaran. Struktur dan rekan sejawat. Penanggung jawab kepala sekolah. Guru juga mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan aktivitas peserta didik. Yang ketiga, guru kelas. Nah, ini juga berperan guru kelas sebagai koordinator pada saat kegiatan berlangsung. Jadi yang mengakomodir anak-anak itu nanti wali kelasnya. 4. Tenaga kependidikan bisa membantu dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan. Seperti Mas Dhani mungkin bisa menyiapkan dalam kelasnya di lapangan. Lanjut. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah, kelas, atau sekolah. Yang pertama, sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Yang kedua, peserta didik kelas 1 sampai kelas 6 yang berjumlah 64 orang, masing-masing anak sesuai dengan bakatnya berperan untuk menjadi panitia penyelenggara, pemain, pelatih, supporter, dan lain-lain. Pokoknya sesuai dengan minat yang anak-anak inginkan. 3. Sekolah memiliki lapangan olahraga yang luas sehingga dapat menunjang kegiatan. Alhamdulillah kita punya lapangan yang cukup luas, jadi bisa digunakan. Yang keempat, sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhannya. Ini Bapak Ibu pernyataan kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Berikutnya, rencana evaluasi. Tahapan-tahapan implementasi SEM dalam pembelajaran akan dievaluasi. Jadi misalkan anaknya menjadi pemain, nanti juga akan dievaluasi, menjadi pelatih akan dievaluasi apa kekurangannya dan apa kelebihannya. Untuk evaluasi keseluruhan,
akan dilakukan pada akhir kegiatan, yaitu evaluasi dan refleksi penerapan SEM. Adapun yang akan dievaluasi sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pembelajaran, ketercapaian tujuan pembelajaran dalam SEM. 2. Umpan balik dari peserta didik, pengalaman dalam pembelajaran penerapan SEM. Jadi anak-anak nanti ini. Evaluasi yang ketiga, evaluasi kinerja di dalam kelompok atau tim. Yang keempat, evaluasi penerapan sportivitas. Yang kelima, evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu keaktifan peserta didik sesuai dengan perannya. 6. Refleksi dari guru, perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SEM. Ini rencana evaluasi Bapak Ibu. Berikutnya, kemungkinan tantangan. Di dalam kegiatan pasti semua ada tantangan ya? Pasti ada. Nah, makanya jadi juga direncanakan juga. Yang satu, pengeluaran waktu, jadwal yang padat, dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi kegiatan, apalagi ini di akhir semester. Ini pasti banyak kegiatan. Bapak Ibu juga sibuk dengan administrasi sekolah. Yang kedua, faktor alam atau cuaca. Karena kegiatan ini dilakukan di area terbuka di lapangan. Yang ketiga, motivasi peserta didik untuk aktif menjadi tantangan pada kegiatan ini. Yang ketiga, keterlibatan orang tua. Kurangnya dukungan dapat mempengaruhi motivasi dalam penyelenggaraan turnamen ini. Yang kelima, manajemen tim. Perbedaan tingkat kemampuan peserta didik. Jadi tentu berbeda antara kelas 4, 5, 6 kemampuannya memang berbeda. Solusi, penjadwalan yang efisien. Jadi jadwalnya harus betul-betul dicari yang longgar, hari yang tidak mengganggu aktivitas KBM. Yang kedua, misalkan hujan, mengganti hari atau mungkin jamnya bisa diundur. Yang ketiga, melakukan pendekatan secara persuasif yang konstruktif yang membangun dengan ujian. Berikutnya, komunikasi yang terbuka dan konstruktif dengan orang tua. Ini memang harus kita jaga hubungan sama orang tua demi suksesnya kegiatan. Dan yang terakhir, mengadakan pertemuan dengan orang tua. Lanjut. Terima kasih. Bapak Ibu, pemaparan dari saya cukup sekian. Mungkin kalau ada pertanyaan atau masukan yang membangun, saya persilahkan. Monggo kalau ada yang bertanya. Oh ya Pak Anwar, silakan. Terkait dengan penerapan STEM yang dilakukan di bidang olahraga khususnya sepak bola ini, apakah penerapan STEM bisa dilaksanakan di mata pelajaran yang lain? Insya Allah. Ya, terima kasih Pak Anwar atas pertanyaannya. Insya Allah bisa Pak Anwar. Mungkin di mata pelajaran seni budaya, kalau akan ada penampilan pentas itu anak-anak bisa diterapkan melalui model kayak belajar SEM. Jadi anak-anak nanti berperan penuh, kita hanya sebagai koordinator dan fasilitator supaya kedepannya nanti anak-anak betul paham dalam perannya. Begitu Pak Anwar. Jadi kalau kegiatan itu yang melakukan anak-anak semua. Semua anak-anak. Kita hanya sebagai fasilitator memberikan arahan. Jadi anak-anak langsung menunjukkan bakatnya, Pak. Terus merasakan bisa merasakan tugasnya. Kalau tugasnya misalkan di olahraga menjadi wasit itu seperti ini loh ternyata, gitu. Dan rasa tanggung jawabnya anak nanti akan bisa muncul dengan sendirinya.
kebetulan kemarin pada saat saya praktek itu sudah saya terapkan, itu ternyata anak juga bisa walaupun belum sempurna. Tapi kedepannya insya Allah kalau ini selalu diterapkan, insya Allah nanti anak-anak akan menjadi anak yang mungkin rasa tanggung jawab itu. Mungkin dan terima kasih Pak Anwar atas pertanyaannya. Monggo kalau ada masukan atau pertanyaan. Oke, monggo dulu aja. Terima kasih atas waktunya Pak Irwan terkait SEM ya tadi ya, Ya. Sport Education Model. Nah ini saya rasa kalau diibaratkan seperti kegiatan pasmin itu apa hampir sama ya? Hampir sama. Ini hanya sebagai yang mengelola itu, hanya model pembelajarannya, pengelolaannya itu. Oke, terima kasih. Berarti di sini kalau saya boleh memberikan masukan terkait program SEM ini, mungkin ketika awal semester kita bisa menyampaikan ke wali murid sekaligus tadi kan ada tantangan ya, Iya. ada tantangan untuk menyampaikan ke orang tua. Jadi di awal semester itu kita sudah membuat program, nantinya akan ada kegiatan apa saja. Nah, di situ kita sekaligus meminta orang tua untuk memberikan dukungan. Jadi di awal itu mungkin program dari PJOK berarti guys, Iya. nanti sekaligus program-program dari kelas-kelas yang lain. Seperti itu. Mungkin ada outing kelas dan lain-lain. Kalau dari PJOK ada program SEM seperti ini. Kemudian Pak Irwan, selain penyampaian program di awal, ini ada tambahan. Yang terpenting adalah evaluasi di akhir. Ya betul. Oke. Bagaimana nanti tujuannya bukan kok mencari kesalahan, tapi bagaimana nanti kegiatan ke depan itu menjadi lebih baik lagi. Refleksi itu sangat penting juga. Itu saja yang bisa saya sampaikan tambahannya Pak Irwan. Terima kasih masukannya Bu Anja selaku kepala sekolah. Insya Allah nanti akan saya tambahin di RTL saya. Bapak Ibu, mungkin cukup ya? Cukup. Mungkin dari saya cukup sekian penyampaian saya. Berbagi praktek baik. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara telah selesai. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sukses. Terus,